sasaran tes. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang pertama ada aspek tes bahasa. Yang pertama ada tes kemampuan berbahasa. Sesuai dengan jenis kemampuan yang tercakup dalam kemampuan berbahasa secara keseluruhan, tes kemampuan berbahasa dapat berupa tes kemampuan menyimak, tes kemampuan membaca, tes kemampuan berbicara, dan tes kemampuan menulis. Yang kedua, tes komponen bahasa. Komponen bahasa meliputi bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Sejalan dengan itu, maka atas dasar komponen bahasa yang tingkat penguasaannya akan diukur, dikenal adanya tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa. Slide selanjutnya akan dibacakan teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya untuk melakukan tes pembelajaran bahasa Arab berdasarkan sasaran tes, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, validitas. Tes harus mampu mengukur kemampuan yang sebenarnya ingin diukur. Kedua, reliabilitas. Tes harus konsisten dalam hasilnya. Artinya jika tes diulang pada waktu yang berbeda, hasilnya harus serupa. Yang ketiga, ada kepraktisan, yaitu tes harus mudah diadministrasikan, tidak memakan waktu yang terlalu lama, dan biayanya efisien. Lalu, ada kemampuan tes menyimak. Menurut Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui bahasa lisan. Pengukuran keterampilan menyimak dapat dilakukan bersama dengan kegiatan pembelajaran dan dilakukan secara khusus yang sengaja dirancang untuk maksud tersebut. Oleh karena itu, pengungkapan keterampilan menyimak dapat berupa latihan-latihan dalam mengerjakan tugas tertentu. Misalnya berupa, pertama, tanya jawab singkat mengenai wacana yang didengarkan. Kedua, mengungkapkan kembali pemahaman siswa secara lisan. Ketiga, mengungkapkan kembali pemahaman siswa secara tertulis. Sasaran utama tes kemampuan menyimak adalah kemampuan peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara, atau sekadar rekaman video atau audio. Penetapan jenis sasaran kemampuan yang dijadikan fokus tes disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta tes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita simak bentuk-bentuk tes dalam menyimak. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, membedakan bunyi yang mirip. Contohnya, di sebuah soal diberikan instruksi, dengarkan rekaman dan pilih kata yang memiliki bunyi yang mirip dengan al-qamaru fisama fi ba'id. Dengarkan rekaman dan pilih kata yang memiliki bunyi yang mirip dengan komaru dari daftar berikut. Misalnya diberi pilihan yang A, amarun, yang B, kodurun, terus C, komarun. Untuk tes yang kedua bisa dengan melafalkan ulang kata yang diperdengarkan. Misalnya, guru atau instruktur mengucapkan kata madrasatun. Nah, kemudian siswa menulis ulang kata madrasatun dengan benar. Selanjutnya bisa dengan mengidentifikasi bunyi. Misalnya, diperdengarkan sebuah kalimat, Ainal maktabatu, kemudian diberi instruksi atau soal, dengarkan rekaman dan terjemahkan pertanyaan tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya,
bisa dengan mendengar dan membaca. Contohnya, guru menginstruksikan siswa untuk mendengar sebuah rekaman audio yang membacakan teks dalam bahasa Arab. Nah, setelah itu siswa diberikan teks tertulis yang sama dengan yang dibacakan, lalu tugas siswa membaca teks tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang diberikan. Kemudian yang terakhir bisa dengan dikte atau mendengarkan. Misalnya, guru menginstruksikan siswa mendengar sebuah rekaman audio yang membacakan teks dalam bahasa Arab, lalu tugas siswa mendengarkan dengan seksama dan menuliskan apa yang didengar dengan seakurat mungkin. Boleh di next. Selanjutnya masuk ke tes kemampuan membaca. Menurut Brockton, ada dua aspek penting dalam membaca, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan bersifat pemahaman. Perbedaannya, keterampilan mekanis itu keterampilan yang bersifat visual atau terkait dengan mata, meliputi pengenalan bentuk-bentuk huruf, pengenalan unsur linguistik, pengenalan hubungan bunyi dan huruf, dan kecepatan membaca. Sedangkan keterampilan pemahaman itu lebih ke kemampuan kognitif atau berhubungan dengan otak, meliputi pemahaman pengertian sederhana, pemahaman makna, evaluasi atau penilaian isi dan bentuk, dan kecepatan membaca fleksibel. Pengukuran atau pengembangan soal-soal keterampilan membaca sebaiknya menunjang fungsi komunikasi bahasa, khususnya bahasa tulis. Pengukuran keterampilan membaca dapat dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, sehingga dapat dilaksanakan latihan-latihan melakukan aktivitas membaca terhadap suatu wacana tertentu. Nah, untuk pengukuran atau tes dalam kemampuan membaca bisa juga dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bisa dengan tanya jawab singkat mengenai wacana yang dibaca. Contohnya diberikan sebuah wacana di dalam teks, lalu di bawah teks tersebut diberikan pertanyaan singkat dalam bahasa Arab mengenai wacana tersebut. Contoh soalnya, man mu'allifu al-kitab, siapa penulis dari buku ini. Kemudian yang kedua, mengungkapkan kembali pemahaman isi wacana secara lisan. Contohnya, guru memberikan soal dengan instruktur, bacalah teks berikut, kemudian ceritakan kembali menggunakan bahasa Arab tapi dengan bahasa Anda sendiri. Nah, yang ketiga itu bisa dengan mengungkapkan kembali secara tertulis isi wacana. Contohnya, di dalam sebuah soal, guru memberikan teks, kemudian menyuruh siswa membaca teks tersebut. Kemudian siswa menulis ringkasan dengan gaya bahasa sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tes kemampuan berbicara. Sasaran tes berbicara meliputi A. Relevansi dan kejelasan isi pesan, masalah atau topik. B. Kejelasan dan kerapian pengorganisasian isi. C. Penggunaan bahasa yang baik dan benar serta sesuai dengan isi, tujuan wacana, keadaan nyata termasuk pendengar. Pada prinsipnya, ujian keterampilan berbicara sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dan bukannya menulis.
Oleh karena itu, ujian kemampuan ini lebih praktis dilakukan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang hal ini dapat dilakukan dengan cara 1. Mengungkapkan atau menceritakan kembali secara lisan isi wacana lisan yang diperdengarkan. 2. Mengungkapkan atau menceritakan kembali secara lisan isi wacana yang dibaca. 3. Mengungkapkan atau menceritakan kembali secara lisan isi wacana yang berupa gambar. 4. Mengungkapkan atau menceritakan kembali secara lisan berbagai pengalaman. 5. Melakukan kegiatan diskusi mengenai tema tertentu. 6. Melakukan kegiatan tugas berpidato, bercerita, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tes kemampuan menulis. Pengukuran keterampilan menulis dapat dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran dan dapat pula dilakukan ujian khusus di luar kegiatan pembelajaran yang sengaja diselenggarakan untuk keperluan itu. Pengukuran keterampilan menulis yang dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran diantaranya berupa latihan-latihan melakukan aktivitas, misalnya berupa 1. Menulis suatu wacana dengan ejaan yang benar. Contoh soalnya, tulislah sebuah paragraf pendek tentang pentingnya pendidikan dalam bahasa Arab dengan menggunakan ejaan yang tepat. Gunakan kata-kata sederhana dan pastikan untuk memasukkan subjek, predikat, dan objek pada kalimat Anda. 2. Membuat kalimat dengan pola-pola tertentu. Contoh soal, buatlah kalimat dengan pola subjek mubtada dan predikat atau khobar. Misal, Alkitabu Nafidatul Ilmi. Yang ketiga, membuat berbagai jenis paragraf. Yang keempat, membuat berbagai jenis surat. Yang kelima, membuat rangkuman dan atau ikhtisar bacaan. Yang keenam, menuliskan kembali isi suatu acara tertentu dari televisi. 7. Mengarang bebas dengan topik tertentu dan lain-lain. Selanjutnya, ada tes kosakata. Tes pemahaman kosakata atau mufrodat adalah tes yang lebih ditekankan pada pengukuran kemampuan tes dalam memahami arti mufrodat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan tes penggunaan kosakata berbeda lagi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur penguasaan kosakata seorang pembelajar bahasa dalam kemahiran menggunakannya dalam bahasa. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan tentang makna kata-kata, baik pada tataran kemampuan pemahaman yang pasif-reseptif maupun kemampuan penggunaan aktif produktif. Selain itu, untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Adapun pengembangan instrumen tes kosakata diantaranya yaitu guru meminta siswa menunjukkan benda atau memperagakan sikap, tingkah laku, dan lain-lain yang dimaksudkan oleh kata tertentu. Misalnya menunjukkan kursi, memperagakan sikap tertawa. Selain itu, bisa dilakukan dengan cara guru memerintahkan siswa untuk memilih kata sesuai dengan makna yang diberikan dari sejumlah kata yang disediakan, atau menyebutkan persamaan kata atau taroduf, serta lawan kata atau tadot. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke tes yang terakhir, itu tes tata bahasa. Tata bahasa atau tes qawaid dapat dikelompokkan menjadi tes pemahaman dan tes penggunaan kaidah nahwu shorof dalam konteks kalimat atau paragraf. Untuk melakukan evaluasi kemampuan qawaid atau tata bahasa dalam bahasa Arab, ada beberapa jenis tes yang bisa digunakan, seperti yang pertama, tes melengkapi susunan kalimat. Contohnya, guru memberikan sebuah teks rumpang, titik-titik ilal madrasah. Nah, kemudian siswa diminta untuk melengkapi kalimat tersebut dengan menggunakan kata kerja yang sesuai. Dan selanjutnya bisa dengan tes memilih kata yang salah dalam struktur kalimat atau analisis kesalahan. Contohnya, diberikan sebuah teks bahasa Arab,
huwa yaktubu Nardisala. Kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi dan pilih kata yang salah dari kalimat tersebut. Boleh di next. Untuk tes lainnya bisa dengan tes menentukan kaidah-kaidah atau nahwu shorof berdasarkan teks. Di sini siswa diuji untuk menentukan kaidah tata bahasa yang tepat berdasarkan konteks dalam teks yang diberikan. Contohnya, di dalam teks ada kalimat Tolibu jalisun fil fasl. Maka tugas siswa diminta untuk menentukan kaidah nahwu yang digunakan pada kata Tolibu dan al-fasli. Selanjutnya, tes pembentukan kalimat atau nahwu dalam bahasa Arab. Contohnya, diberikan beberapa kosakata acak, kemudian tugas siswa menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang benar secara gramatikal. Nah, yang terakhir, ada tes mengganti kalimat sederhana dan tes merubah kalimat atau transformasi. Contohnya, diberikan sebuah kalimat, al-waladu yal'abu fil hadiqah. Maka tugas siswa mengubah kalimat di atas menjadi bentuk kalimat pasif. Sekian penjelasan dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand atau bertanya di kolom chat Zoom. Baik, Torik, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Langsung, sebentar. Sebelumnya, syukron pada kelompok 5 atas kesempatannya. Izin bertanya, dari semua jenis tes komponen berbahasa, mana sih tes bahasa yang kira-kira menjadi prioritas gitu buat siswa? Ya, itu aja sih pertanyaan dari Ana. Prioritas mana yang lebih didahulukan gitu untuk tes komponen berbahasa bagi siswa sekolah, khususnya sekolah menengah atas. Ya, syukran. Baik, terima kasih Torik untuk pertanyaannya. Untuk yang lain, silakan jika memiliki pertanyaan boleh raise hand.
Sambil menunggu, saya sambil absen nih, ya. Abdullah Hamam, Hadir saja. kenapa tidak on cam, Abdullah? Kamis lalu hadir nggak, Abdullah? Hadir saja. Hadir, ya. Abdurrahman, Abdurrahman, tidak ada ya. Ahmad Hujaini, Ahmad Hujaini ada? Namanya ada, cuma kok nggak ada respon. Hujaini ada? Alia Zahra, Hadir saja. hadir. Minggu lalu hadir? Hadir juga Ustazah. Andrew Putra Bahri, Hadir saja. minggu lalu ada? Hadir saja minggu lalu. Hadir. Ya, Anissa Marsha, Hadir Ustazah. Kamis lalu ada? Ada Ustazah. Dihya Khalifah Ahmad, Hadir saja. Hadir saja. Dihya. Ya, Kamis lalu hadir? Hadir saja. Ya. Efkar Hidayat, Efkar ada? Nggak ada ya. Kalau yang nggak nyawa saya alfain. Fadila Rizki, Fadila, iya Fadila Rizki ada? Oh, kemarin presentasi dia. Nggak ada ya. Fatahila Anwar, Hadir saja. hadir Fatih. Minggu lalu ada ya? Minggu lalu nggak ada kayaknya saja. Oh, kamu nggak hadir minggu lalu? Nggak ya. Fatima Erma, Hadir Ustazah. ada tadi katanya. Mana Fatima Erma? Hadir Nah, Ustazah. Kamis lalu hadir? Hadir Ustazah. Hadir. Fiska Rahma, Hadir Ustazah. Kamis lalu ada? Ada ya. Hafsah, Hafsah Sarah, Hadir Ustazah. mana kameranya Hafsah?
Kameranya error, Ustazah. Error ya. Kami selalu hadir nggak? Hadir, Ustazah. Haidar Hamdi, Hadir Ustazah. hadir ya. Oke, kameranya mana Haidar? Ustazah. Ya, kami selalu hadir nggak? Ustazah. Kami selalu hadir. Oh, hadir Ustazah. Haikal Fathi, Hadir Ustazah. Lalu ada ya. Saya ingat backgroundnya itu. Ya hadir ya, jadi ingat backgroundnya menyala. Hana Sofa, nggak ada ya Hana Sofa. Kampus Karena Merdeka MBKM Ustazah. oh Kampus Merdeka. Oh, oh ya sebentar. Apa namanya itu? Kampus Merdeka ya. Hanina Afifatun Najah. Hadir Ustazah. Ya, kami selalu ada. Ada Ustazah. Heti Nurbaiti. Hadir, Ada. Ustazah. Minggu lalu hadir. Hadir, Ustazah. Iva Sabita, Kampus Merdeka juga. Nah, Ustazah. Nah. Ismail Al-Faruqi. Hadir Ustazah. Minggu lalu ada hadir nggak Ismail? Hadir Ustazah. Izzah Anissa. Izzah Anissa ada. Tidak ada ya. Laila Fatihiyatun Nisa. Hadir, Ustazah. Hadir. Tadi kelewat. Kaisar Galang ada. Hadir Ustazah. Ada ya. Minggu lalu presentasi ya. Nama Ustazah. Laila minggu lalu hadir. Hadir sebentar tapi Ustazah soalnya ada masalah device. Ya, putus-putus izin telat ya. Oke. Ini sambil kalau ada yang mau bertanya silakan ya raise hand ya. Ngisi waktu nih. Lutfia ada? Ada ya. Hadir. Minggu lalu hadir ya. Hadir Ustazah. Melati Afifa Sari. Melati ada? Tidak ada ya. Muhammad Adam Aziz. Muhammad Adam ada? Nama Ustazah. Muhammad Adam lagi di mana? Hadir Ustazah. Hadir. Minggu lalu hadir nggak? Hadir Ustazah. Oke. Muhammad Radifa. Muhammad Radifa ada? Tidak ada. Nabila Lapasau. Hadir, Ustazah. Ya.
Minggu lalu hadir? Hadirah Ustazah minggu lalu. Nabila Ayunawati? Ada ya? Hadirah Ustazah. Nadia Pitaloka Putri? Hadirah Ustazah. Minggu lalu hadir? Hadirah. Hadir. Nadia Umal Khairat udah, Putri Rizka ada, Rohma Qonitatullah Qonitatul Qoriro, BKM Ustazah. BKM ya, oh ini nggak ada keterangan di sini. Safa Rizkia Zahrani. Hadirah Ustazah. Minggu lalu hadir? Hadir Ustazah. Sofia. Hadirah Ustazah. Minggu lalu hadir Sofia? Ustazah. Kenapa? Saya izin bertanya sebentar Ustazah. Oh iya, silakan. Terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasinya. Saya ingin bertanya, jadi kan tadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan kalau melakukan tes pembelajaran bahasa Arab. Jadi reliabilitas itu kan tesnya harus konsisten dalam hasilnya. Itu kan berarti berbicara tentang poin-poin jawaban dari siswanya ya. Setahu saya tuh ada kayak misalnya jawaban pilihan ganda itu poinnya 1 atau 2. Nah, sedangkan yang esai itu lebih besar, kayak sekitar 3 atau 5 poin. Nah, itu sebenarnya ada teorinya nggak sih kalau kita cuman ya nalar sendiri aja tergantung soalnya berapa. Yang pertama, yaitu kepraktisan. Saya ingin bertanya, eh, ini kan kalau di presentasi hari ini konsepnya kita udah dapet nih teorinya harus begini begini begini. Nah, contoh nyatanya kalau kita udah menjadi guru ngasih tes bahasa Arab, gimana sih yang praktisnya bentuk fisiknya gitu eh, di setiap tes-tesnya ini gitu. Apakah harus ngeprint berapa lembar aja atau gimana gitu, biar waktunya bisa praktis dan efisien. Bisa dipahami. Afan bisa tolong diulang Putri, karena tadi kurang jelas suaranya. Yang pertama atau kedua? Apa semuanya ya? Semuanya. Nih, jadi kan yang pertama itu ada tes reliabilitas. Itu kan udah jelas belum ya? Sudah. Ya, itu kan setahu saya itu tes reliabilitas pasti berkaitan dengan poin ya. Poin-poin yang hasil akhirnya itu bakal jadi nilai gitu kan. Nah, setahu saya tuh ada kalau misalnya soalnya pilihan ganda tuh poinnya paling cuma 1 atau 2 poin. Kalau esai bobotnya lebih besar. Nah, itu sebenarnya ada teorinya nggak sih? Kayak misal menurut ahli siapa gitu. Atau kayak ya kita nalar aja sebagai guru, kita soalnya berapa butir, ya apa unsur matematika aja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa kepraktisan. Bisa nggak kasih strateginya gitu biar kita pas ngelakuin tes bahasa Arab ini tuh bisa seperti syaratnya aspek tadi gitu, apa bisa efisien dan biayanya praktis. Apakah terdengar dan sudah dipahami?
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, akan ditutup. Baik, Ustazah izin melakukan sesi diskusi terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke, sambil diskusi saya lanjut sedikit lagi. Tiara hadir. Tiara hadirah. Tiara tidak ada ya. Ini presentasi. Zahir Alauddin. Zahir Awaludin tidak ada. Zuniko. Zuniko ada? Kami lihat di layar, nggak ada ya. Oke. Ya, baik. Sudah ada 2 pertanyaan ya tadi dari Torik dan juga Putri ya. Tadi Torik menanyakan mengenai prioritas ya untuk tingkat SMA itu tes ya, atau sasaran tesnya yang mana. Putri tadi apa pertanyaannya? Sudah dicatat, Fadia? Untuk pertanyaan Putri itu yang pertama, untuk tes reliabilitas itu yang berkaitan tentang poin yang bakal jadi nilai di hasil akhir itu kan untuk soal pilihan ganda dan esai itu beda bobot atau bagaimana, ada teorinya atau tidak gitu, Ustazah. Terus yang kedua, strategi melakukan tes bahasa Arab supaya bisa efisien. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya. Untuk nanti khusus yang reliabilitas dan validitas itu akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Sudah ada kan ya pembagian kelompoknya ya. Oke, nanti kita diskusikan. Sudah ada? Sudah bisa menjawab kelompok materi? Belum, Ustazah. Yang lainnya boleh juga memberikan tanggapan ya, karena ini kan juga pembahasannya tadi sudah disampaikan makalah ya, dan makalahnya sudah disampaikan, jadi teman-teman bisa memberikan perspektifnya. Ustazah Afwan, tadi nama saya belum dipanggil pas absen. Hanan. Iya, Ustazah. Hanan. Ya, sebentar. Oh, sebentar. Hanan itu masuk yang Hanan Kamila ya? Iya, Ustazah. Oh iya, masuknya kamu ke kelas AD ya? Enggak, Ustazah, saya masuk ke kelas BC. Kok absennya ada di kelas AD ya? Di si AKT udah dicek itu? Coba sebentar, Ustazah Afwan. Nah, di sini ya. Kalau di sini nih di pembagian absennya Hanan adanya di kelas AD. Masuk kode seksi yang 0098. 0098 tuh kelas D itu. Ya, tapi nggak apa-apa karena kan sama dosennya ya. Oke, baik. Kirain Hanan mau jawab. Makasih pendapat. Silakan Hanan. Ya. Oke, nah tadi sudah dibahas ya tentang jenis tes berdasarkan sasarannya ya. Nah, ada keterampilan dan juga yang membaca dan juga menulis ya. Ada juga kosakata dan tata bahasa. Nah, ini kalau di makalah urutan apa di
di daftar isi kok agak beda ya dengan yang di babnya. Oh iya Anda. Nah, kalau dari segi apa teori bahasa kan memang kalau menyimak ini kan dianggapnya keterampilan berbahasa yang awal ya, karena kan dia input bahasa kan. Menyimak itu kan masuk ke keterampilan yang reseptif ya, yang uh, keterampilan yang dia merupakan input bahasa. Jadi ada menyimak, nah, kemudian berbicara, membaca dan menulis. Jadi kalau dibagi berdasarkan jenisnya reseptif dan produktif ya, menyimak dan membaca itu kan reseptif. Kalau yang produktif berarti yang berbicara dan menulis ya. Kan sama analoginya tuh dengan anak yang baru lahir gitu ya. Dia banyak menyimak, mendengar dari orang-orang sekitarnya, dari ibu bapaknya, keluarganya. Kemudian yang pertama dia bisa itu apa? Berbicara. Setelah menyimak, dia mampu berbicara kan. Nah, kenapa kita berbicara bahasa Indonesia gitu kan? Karena ya orang tua kita semuanya pakai bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman yang Sunda, bahasa Sunda, yang bahasa Bugis, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Karena itu input bahasanya paling banyak ya bahasa-bahasa yang dia dengarkan. Kemudian akhirnya dia bisa berbicara gitu kan. Nah, kemudian membaca dulu kan, membaca karena dia tahu huruf-hurufnya. Ketika banyak membaca, sudah bisa banyak mendengar kita. Suara saya terdengar Putus-putus Ustazah. produktif. Terputus ya. Sampai mana tuh tadi saya bicara tuh para Kurang jelas juga Ustazah tadi. jelas ya? Iya. Oh. Kayaknya tadi sampai Ya, jadi yang berbicara. secara teorinya ya ya, ya, itu tadi saya pengantar ya terkait keterampilan berbahasa yang produktif dan reseptif gitu, karena tadi ada pertanyaan tentang prioritas mana gitu ya dari sasaran tes bahasa itu. Nah, kalau di sekolah, ya kalau di sekolah ini kan sebenarnya tidak ada dibedakan secara keterampilan gitu ya, karena satu sebenarnya kan mata pelajaran bahasa Arab gitu, jadi semuanya terintegrasi ya. Beda kalau di mungkin di jenjang pendidikan yang sudah lebih tinggi kayak di perguruan tinggi atau mungkin di beberapa pesantren yang ada pembagian khusus ya dari segi keterampilan berbahasa ataupun kawaidnya gitu ya. Nah, kalau di SMA ya secara umum ini tentu akan diintegrasikan dari keseluruhan keterampilan berbahasa tersebut ya. Nah, tapi untuk di beberapa pembagian pembahasan, nah ini tentu pasti akan disesuaikan gitu ya. Nah, biasanya memang
setiap tes itu akan dimulai dari tes mufrodatnya gitu ya, kemudian menulisnya gitu, kemudian membaca mata fahmul makruhnya dan seterusnya. Oke, silakan dari Fadia dan teman-teman. Baik, kepada Inaya, boleh dijawab pertanyaannya Torik? Izin jawab pertanyaan Torik. Jadi pertanyaannya tes bahasa yang menjadi prioritas bagi siswa, khususnya bagi SMA, itu prioritas dalam tes pembelajaran bahasa dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan kebutuhan siswa. Namun biasanya ada beberapa tes yang menjadi prioritas. Yang pertama ada tes kemampuan membaca, karena kemampuan membaca dengan pemahaman yang baik memungkinkan siswa untuk memahami informasi dalam berbagai konteks dan materi pelajaran. Terus yang kedua ada tes kemampuan menulis. Kemampuan menulis yang baik sangat penting karena siswa perlu mampu menyampaikan ide dan informasi secara jelas dan efektif dalam bentuk tulisan. Lalu yang terakhir ada tes kosakata. Penguasaan kosakata yang luas dapat membantu siswa dalam pemahaman teks yang kompleks dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, alasan ketiga tes ini menjadi prioritas karena ketiganya merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan bahasa yang komprehensif. Kemampuan membaca dengan baik mendukung pemahaman yang baik, kemampuan menulis yang baik memungkinkan ekspresi ide yang tepat, dan penguasaan kosakata yang luas memperkaya komunikasi siswa. Namun prioritas tes dapat bervariasi tergantung pada kurikulum dan tujuan pendidikan masing-masing sekolah. Gimana, Tarik? Kalau misalnya yang tes kalam berbicara itu gimana tuh? Di tingkat SMA. Itu mesti diajarin juga nggak kalau tes kalam gitu? Kalau juga perlu termasuk. Oh, termasuk. Oke, syukron Naya atas jawabannya. Apa, Tarik? Ya, baik. Bagus ya jawabannya. Dan jadi semua keterampilan berbahasa ya dan juga komponen bahasa tersebut tentu perlu diajarkan. Nah, tinggal nanti proporsinya ya disesuaikan dengan tingkatan pemahaman peserta didiknya. Gitu. Bahkan ada di beberapa sekolah yang dengan secara jelas gitu mereka memprioritaskan misalnya di hiwarnya, di kalamnya gitu ya. Nah, jadi maka pembelajarannya akan ditekankan pada pemahaman atau mungkin keterampilan dan juga praktik berbicara ya. Tapi meskipun fokus mereka adalah di berbicara, tetap akan memperhatikan unsur-unsur yang lain ya, terutama pemahaman mufrodat ya, tata bahasa sederhana gitu dan seterusnya. Ya, silakan pertanyaan yang kedua. Baik, Ustazah izin menjawab pertanyaan kedua. Silakan pada Nadia untuk menjawab. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Nurrahmah. Pertanyaan yang pertama. Itu pertanyaannya tadi, apakah ada teori mengapa nilai pada soal esai memiliki poin yang lebih besar dibandingkan dengan soal pada pilihan ganda? Menurut kami, untuk teori menurut ilmuwan ya, kami belum menemukan teori yang mengatakan kenapa soal esai memiliki poin yang lebih besar dibandingkan dengan soal pilihan ganda. Namun di sini kami menemukan beberapa teori alasan yang bisa dijadikan untuk pertimbangan mengapa poin nilai dari kedua jenis tes ini berbeda. Nah, poin yang pertama itu berdasarkan tujuan penilaian. Kalau pilihan ganda umumnya efektif untuk mengevaluasi pemahaman dasar atau fakta, sedangkan esai lebih cocok untuk mengukur pemahaman mendalam, kreativitas, dan kemampuan berpikir analitis. Nah, alasan yang keduanya,
karena kemampuan yang diukur. Kalau pilihan ganda mengukur kemampuan memilih jawaban yang benar tanpa perlu berpikir kritis karena sudah disediakan jawabannya, sedangkan esai itu memerlukan pemahaman mendalam, kemampuan berpikir kritis, dan lebih kreativitas. Nah, itu poin yang ketiga. Karena alasan subjektivitas, kalau pilihan ganda objektif karena jawaban benar dan salah dapat ditentukan dengan jelas, sedangkan esai lebih subjektif karena penilaian tergantung pada interpretasi guru. Nah, kemudian berdasarkan waktu dan pengoreksian, pilihan ganda lebih cepat dan mudah dalam pengoreksian, sedangkan kalau soal esai kita memerlukan waktu lebih lama untuk membuat dan untuk memikirkan jawabannya. Nah, kemudian itu karena alasan kemampuan berpikir kritis. Kalau pilihan ganda tidak mengukur kemampuan berpikir kritis, sedangkan esai memungkinkan siswa mengekspresikan pemikiran secara lebih mendalam. Dan yang keenam itu ada kombinasi keduanya. Menggunakan kedua jenis soal dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Jadi perbedaan poin nilai pada pilihan ganda dan esai ini didasarkan pada tujuan penilaian, kemampuan yang diukur, dan subjektivitas dalam penilaian. Keduanya memiliki peran penting dalam mengukur pemahaman siswa secara holistik. Nah, bagaimana Putri, apa bisa dipahami? Oke, dapat dipahami. Kalau jawaban yang kedua, Untuk jawaban kedua akan dilanjutkan oleh Fadia. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Putri juga, apa strategi dalam melakukan tes bahasa Arab supaya efisien? Menurut jawaban kami, agar tes pembelajaran bahasa Arab itu menjadi efisien, dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, menyesuaikan tes dengan tujuan pembelajaran. Pastikan tes yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tesnya itu harus mencakup kemampuan yang ingin dievaluasi, seperti pemahaman mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Arab. Yang kedua, gunakan berbagai format tes seperti pilihan ganda, atau esai, atau latihan atau langsung berbicara, dan yang lain-lain. Yang ketiga, mengintegrasikan keterampilan berbahasa, yaitu membuat tes yang mengintegrasikan keterampilan berbahasa, misalnya memberikan pertanyaan yang mengharuskan peserta didik untuk mendengarkan audio atau menonton video dalam bahasa Arab, lalu menulis ringkasannya atau meresponnya secara lisan atau tertulis. Lalu yang selanjutnya yaitu memberikan instruksi yang jelas. Pastikan instruksi tesnya itu jelas dan terstruktur dengan baik. Jadi peserta harus tahu maksud dari atau yang diharapkan dari kita sebagai pendidik itu apa. Lalu selanjutnya menggunakan materi yang relevan dan memberikan umpan balik yang konstruktif, melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi, yaitu memberikan mereka kesempatan untuk merefleksikan kinerja mereka sendiri dan menetapkan tujuan pembelajaran pribadi mereka, yaitu targetnya apa. Lalu terakhir bisa menggunakan teknologi. Misalnya kita menggunakan platform Google Form atau yang lain. Begitu dari kami. Apakah bisa dipahami, Putri? berarti kalau poin-poin yang kayak tujuan pembelajaran itu apa atau hasil yang ingin dicapai itu mungkin menyesuaikan kita gurunya itu bikin kayak
RPS-nya itu gimana gitu ya. Kenapa Putri? Maaf bisa Oh tolong. iya, jadi yang kata pada intinya kan kita harus menyesuaikan tergantung kita jadi gurunya gitu kan, tujuan pencapaiannya. Nah itu berarti melalui RPS yang kita buat sebagai guru ya. Iya, itu juga termasuk. Oke, terima kasih atas jawabannya Nadia dan Nadia. Baik, sama-sama Putri. Selanjutnya diserahkan kepada Ustazah Fatul. Baik, terima kasih ya dari teman-teman pemateri, Pak Dia, Siti Inayah, siapa tadi satu lagi, Nadia Umul Khairat ya, dan juga teman-teman yang sudah aktif bertanya ya, Putri dan juga Rizka Tori. Nah, ini bagus sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Mengenai tadi prioritas mana tes mana yang harus diprioritaskan untuk jenjang SMA. Nah, ini tentu di setiap jenjang ya nanti ada kan tujuan-tujuan pembelajarannya, kemudian eh, apa ya indikator yang ingin dicapai gitu ya. Nah, itu ketika menyusun tes itu kita semua harus melihat itu. Nah, maka ini akan berkaitan tadi dengan bagaimana membuat tes yang baik gitu ya. Tes yang baik itu tentu yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya tentu yang sudah ditetapkan atau sudah dicantumkan di dalam ya tadi RPS ya, benar sekali tadi tanggapan dari Putri dan juga Fadia ya. Nah, kemudian tadi juga ditanyakan tentang esai dan pilihan ganda ya. Ini teman-teman tentu sudah dibahas ya dengan kelompok 3 nih ya yang kemarin membahas tentang tes berdasarkan penskoran ya oleh Nabila, Nadi, dan Rizka Tori. Nah, memang yang yang membedakan tentunya kalau dari esai ini tingkat subjektivitasnya itu tinggi. Nah, tapi ada cara-cara untuk mengurangi subjektivitas di dalam penilaian esai tersebut ya. Nah, mudah-mudahan sudah dibahas waktu pemateri kelompok 3 ya. Oke, teman-teman semuanya ya. Di sini tadi di makalah sudah dibahas banyak sekali contoh-contoh terkait sasaran tesnya ya, ada bagaimana tes dari mufrodat itu sendiri. Nah, ketika mufrodat tadi kan contoh mufrodatnya misalnya menyebutkan ya arti kosakata dari atau dari satu benda ini ya itu berarti masih masuk ke dalam tes diskret gitu. Kalau kemudian bagaimana apa bentuknya nanti tesnya itu apakah menjodohkan, apakah pilihan ganda. Nah, itu masuk ke dalam jenis tes yang penskoran. Nah, jadi jenis-jenis tes yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya dari berdasarkan skornya, berdasarkan pendekatan tesnya dan juga berdasarkan sasaran. Nah, itu semua nanti teman-teman akan diminta ya untuk memahami dan juga menyusun bagaimana tes berbahasa Arab gitu ya. Nah, maka nanti di pembahasan berikutnya, pertemuan berikutnya itu tentang penyusunan tes ya. Nah, penyusunan tes itu ya nanti teman-teman bisa melihat ya dan juga kita nanti akan mendiskusikan bersama ya komponen dalam tes itu apa yang harus ada. Nah, jadi untuk Kamis depan teman-teman masing-masing silakan bisa cari buku bahasa Arab baik yang untuk di jenjang SMP, SMA atau mungkin juga Robiana Baina Yadaik ataupun buku-buku yang lain ya supaya kita bisa diskusikan ya bentuk-bentuk tes yang ada di buku-buku pelajaran tersebut. Sampai sini jelas teman-teman. Saya agak kurang yakin ya karena tampilan saya di sini tuh nge-freeze semua kalian.
Mungkin jaringannya kurang baik di sini. Ya. Tadi jelas nggak Fadia? Jelas, Ustazah. Jelas ya, oke baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti dibaca lagi makalahnya ya. Pahami bentuk-bentuk tesnya yang berdasarkan sasaran tersebut dan teman-teman coba pelajari ya apakah ini masuk ke pendekatan tes yang mana. Gitu. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok pemateri. Ya, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya dengan masing-masing semuanya sudah download buku bahasa Arab ya. Atau kalaupun ada yang cetak nggak apa-apa. Berarti minimal teman-teman semua punya contoh ya. Terima kasih sekali lagi Fadia, Nadia dan juga Siti Naya. Jazakumullah khairan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustazah. Maafkan Ustazah.